Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Hasmar Official. Di Hasmar Official kamu akan dapat tips-tips dan cara untuk mendapatkan haji dan umroh, serta trik-trik yang akan kita dapatkan di sekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ikuti terus video ini dan tonton videonya sampai habis. Teman-teman sekalian, tahun ini kita mengadakan haji yang begitu dinanti-nantikan oleh seluruh umat di seluruh dunia. Pada tahun 2020, haji di-stopkan dan tidak bisa berangkat, sehingga pada tahun ini kita insya Allah bisa melaksanakan haji. Karena jamaah dari Indonesia saat ini sudah banyak yang berada di kota Makkah dan masih ada yang ada di Madinah. Maka beberapa hari ke depan seluruh jamaah akan menuju Mina ataupun langsung menuju Arafah untuk melaksanakan haji, di mana mereka akan melakukan niat di tempat mereka masing-masing. Apabila jamaah haji ingin mengambil sunnah pelaksana haji, yaitu Yaumut Tarwiyah, mereka akan langsung menuju Mina terlebih dahulu. Lalu setelah dari Mina mereka menuju Arafah. Lalu ketika berada di Arafah, jamaah haji berkumpul dengan begitu ramainya. Teman-teman sekalian, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan haji mabrur. Yang pertama, kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan haji kita untuk niat-niat yang lain, seperti ingin mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan agar dipanggil haji atau hajjah, dan untuk mendapatkan kemuliaan serta pujian orang-orang tertentu yang kita inginkan. Tips yang kedua, di dalam melaksanakan haji kita harus memperhatikan syarat, wajib, dan rukunnya. Kita perlu perhatikan apa syarat dalam melaksanakan haji dan apa rukun-rukun yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita terapkan sehingga haji kita menjadi haji mabrur serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dalam melaksanakan haji adalah al-Islam. Orang tersebut harus Islam. Artinya tidak sedang keluar dari agama Islam, ataupun tidak kafir, ataupun tidak menyatakan dirinya sebagai seorang kafir. Yang kedua adalah al-baligh, yaitu orang yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sudah cukup umur untuk dikatakan dewasa. Yang ketiga, al-aql, berakal, yaitu orang tersebut harus bisa membandingkan apakah yang baik dan apa yang buruk di dalam kehidupannya. Lalu yang keempat adalah amnut thoriq, aman di dalam perjalanan. Orang yang berhaji itu harus yakin bahwa untuk berhaji dia harus aman di dalam perjalanannya. Ada kalanya negara yang dia lewati untuk menuju Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan perang, atau dalam keadaan hal-hal yang lain, atau di tengah jalan dia sudah mengetahui akan ada perampok yang akan merampok dirinya, sehingga dia tidak bisa datang ke kota Mekah apabila dia dirampok. Lalu yang syarat yang kelima adalah al-istita'ah. Al-istita'ah artinya sanggup. Orang tersebut harus benar-benar sanggup untuk melaksanakan haji. Jangan hanya sekedar mampu, namun dia harus sanggup dari fisik, sanggup dari akal, sanggup dari ilmu. Maka sebelum berhaji, perhatikan apakah kesehatan kita sudah bagus, apakah keuangan kita sudah cukup, dan apakah
ilmu kita untuk melakukan haji itu sudah benar-benar maksimal dan sudah benar-benar mantap. Maka teman-teman sekalian, ketika berhaji, jangan hanya sekedar mendaftar haji, namun perhatikan apa-apa saja yang perlu ketahui, baik dari peraturan pemerintah di Indonesia ataupun pemerintah di Saudi Arabia. Lalu, ini adalah syarat yang perlu kita perhatikan. Teman-teman semua, lalu yang kedua yang perlu kita harus perhatikan untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah mengetahui rukun-rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan haji. Seseorang yang ingin melaksanakan haji harus benar-benar berniat, dan niatnya ada yang makani, ada yang zamani. Ada miqat-miqat, tempat-tempat tertentu yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk mereka yang akan melaksanakan niat di dalam pelaksanaan haji. Lalu yang kedua, rukun haji adalah wukuf bil Arafah. Wukuf fil Arafah, wukuf di Arafah. Apa arti wukuf? Waqafa yaqifu waqafan, yaitu berdiam diri, berhenti, ataupun sejenak berada di Arafah. Ini pun memiliki syarat, yaitu berada di Arafah pada siang hari. Lalu yang ketiga, rukun yang ketiga adalah at-tawaf, yaitu seseorang harus tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, ya, sesuai dengan syarat-syarat serta aturan-aturan yang berlaku pada ketika tawaf. Adalah as-sa'i, yaitu bersa'i, berjalan dari Safa ke Marwah 7 kali. Begitu juga dengan tawaf sebanyak 7 kali. Ketika kita mulai perjalanan sa'i dari Safa, maka nanti akan berakhir di Marwah. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali. Bukan bermakna Safa ke Marwah, Marwah ke Safa jadi 1 kali, tidak. Jadi Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali. Kalau seperti yang tadi, maka seluruhnya menjadi 14. Ini tidak. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa, begitu nanti akan berakhir di Marwah. Teman-teman semua, nah ini rukun yang keempat. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah al-halaqu wat taqsir, yaitu bergunting ataupun berbotak. Silakan bagi laki-laki yang ingin berbontak, lebih bagus. Atau dia hanya cukup ingin menggunting rambutnya saja, silahkan. Namun bagi perempuan dianjurkan hanya untuk menggunting saja. Kalau botak, entar jadi apa dong? Ya, perhatikan teman-teman rukun untuk melaksanakan haji, sehingga haji kita di tahun 2022 ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan haji yang mabrur serta menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.